Uridu an nas'alakunna an darsinal maldi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya akan menanyakan pelajaran yang kemarin-kemarin. Biar nggak lupa, Bu ya. Harus ada refresh. Ya. Al-muraja'ah. Mada darusna fid darsil awwali? Sampai hafal pokoknya. Hada. Zalika. Oh, Ada. Haza. Hada ismu isyarah apa? Isim isyarah. Ismul isyarah. Karil mufradil Mudzakaril qarib. lil qarib. Nah, ismul isyarati lil mufradil mudzakaril qaribi. Terus apa lagi? Oh, ini ya. Selain ismul isyarah, adawatul istifham. Adawatul istifham Ma'aman. apa saja? Amaman. Ma'aman. Ya, ma'aman. Mana yang akil? Man. Kalau yang ghairu akil? Ma. Sahih. Kemudian madza darasna fid darsis tsani? Apa yang dipelajari ke pelajaran 2? Apa saja? Zalika. Zalika. Zalika, sahih. Apa lagi? Zalika. Adawatul istifham. Ini siapa sih? Adawatul istifham kama sabaqo. Atau adawatul istifham as-sabiqah fid darsil awal. Ya, tentang dalika. Dalika apa saja? Ismul isyarah apa? Ismul isyarah. Isyarah lil mufradil mudzakaril Ba'idi. Baidi. Nggak mau begitu-begitu. Terus, mada darusna fid darsis tsalisi? Jangan sandarin aku, ambil bantal sandarannya ke sini. Apa yang dipelajari di pelajaran ketiga ya? Ketiga. Terus, selain itu? huruf Komariah dan Syamsiah. Maria Syamsiah. Huruf huruf alhamdulillah. Nah, huruf al sebelumnya kan ada lagi, yaitu apa? Oh, al wa asaruha fi Kitabati wal ma'na. kitabati wal Dan wal ma'na. makna. Sahih. Kalau pengaruhnya di kitabah apa? Maksudnya? Penulisannya al ketika ada al tidak ada tanwin. Nah, ketika ada al tidak boleh tanwin, dan sebaliknya kalau tidak ada al berarti harus tanwin. Kemudian kalau dari segi makna gimana? Makna kalau al itu berarti makrifat. Ma'rifah, apa itu ma'rifah? Spesifik, sudah ditentukan. Tentukan. Ma'rifah itu syai'un mu'ayyan, dalam istilah bahasa Arabnya syai'un mu'ayyan yang artinya spesifik dan sudah ditentukan atau sudah dilihat sebelumnya. Kemudian ada juga tentang apa lagi selain ma'rifah? Lawannya ma'rifah apa? Lawannya nakirah. Nakirah itu apa? Ghairu mu'ayyan. Syai'un ghairu mu'ayyan. Belum Tentukan. ditentukan. Ya, belum ditentukan atau non spesifik. Itu ya. Kemudian tentang al-qamariyah sama syamsiyah. Apa bedanya semuanya? Qamariyah itu yang gimana? Al-Qamariyah Qamari. itu taktubu wa Untukku. Tabu watun. taktabu wa tuntaku. Itu qamariyah. Kalau syamsiyah? Untukku wala tuntoku. Taktabu wala tuntaku. Tabu wala tuntoku.
tuktabu wa la tuntaku. Ahsantunna. Terus, gimana bacaan Al-Qamariyah ketika dikumpulkan huruf-hurufnya? Bacaannya gimana? Abadi. Abdi. Ya. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Sahih. Ahsantunna. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian, mada darusna fit darsil rabi'. Apa yang dipelajari di pelajaran keempat? Ba'dul huruf. Ya. Ba'du hurufil jari. Ba'du hurufil jar. Nah, di pelajaran keempat ada 4 ya. Kemudian ditambah lagi di pelajaran ke 6. Berarti yang keempat itu apa? Fi ala min i min ila. Fi ala min ila. Ahsantunna. Fi ala min ila. Apa yang terjadi setelah harfu jar katanya? Kata tersebut Majrur. apa itu majrur? Menjadikan apa? Harokat terakhirnya apa? Terakhirnya kasroh. Kasroh. Ahsantunna. Beda sama minnya. Min itu kalau ketemu al jadinya gimana? Menjadi Minal. minal. Atau kalau al syamsiyah berarti ya masuk ke huruf setelah al, ya kan? Iya. Ya. Di bacaan ta'awud minasyaitoni, ya kan? Minasayyarati. Apa artinya sayyarah? Mobil. Nah, mobil. Kemudian ada juga di sini kita pelajari apa? Selain ba'du hurufil jar, Ini hamzah wasal. hamzatul wasal. Satu lagi apa? Hamzatul qat'i. Bukan, apa itu namanya? Kata panggilan tuh. Nada. Bukan. Salah semua ya. Ada. Itu di pelajaran kelima itu dua-duanya tadi. Jadi di pelajaran 4 itu ada watul istifham lagi, yaitu apa? Aina. Min aina. Aina itu apa? As-su'alu Di mana? Di mana? anil Anil Kalau dalam makan. bahasa Arab apa? Anil makan. Su'alu anil makan. Sahih. Kemudian kalau madza sama seperti apa? Apa? Sama seperti ma. Yaitu apa? As-su'alu an ghairil akil. Kemudian al-alamul muannatsu la yunawan apa artinya? Nama-nama perempuan yang Nama-nama perempuan tidak tidak boleh menggunakan tanwin. tanwin. Nama-nama perempuan yang tidak boleh tanwin. Contohnya apa, Bu? Aisyatu. Fatimatu, Khadijatu, Aisyah. Aisyatu, Maryamu. Tapi yang di sini ada sebenarnya ada Hafsatu ya, Iya. enggak disebutkan di situ. Ruqayyatu. Nah, itu sebutkan di bab ini saja. Jarang sekali di bab lain itu disebutkan, jarang sekali. Ruqayyatu. Hanya di bab ini saja yang saya tahu. Terus, mada darusna fid darsil khamisi. Nah, baru tadi al-mudhafu Mudhaf ilaih. wal mudhafu ilai. Kemudian apalagi hamzatul wasli. Kemudian tadi juga yaitu harfun nida wan munada. Harfun nidanya apa, Bu? Ya. Ya, gitu ya. Al munadanya macam-macam, bisa Abbasu, bisa Aisyatu dan lain sebagainya. Nah, kita ke mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa kaidahnya al mudhaf wal mudhafu ilaih? Kemarin ada yang bingung bagaimana menerapkan al mudhaf wal mudhafu ilaih dan mubtada dan khobar. Ada yang bingung nggak, Bu? Menerapkan keduanya itu. Ya masih bingung. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Kita harus tahu mudhaf mudhafun ilaih ini dia itu kalimat lengkap atau bukan? Saya tanya.
Kaidahnya dulu lah, yang paling dasar. Kaidahnya dulu apa? Al-mudhaf itu apa kaidahnya? Mudhaf Tanpa, itu tanpa al dan tanpa tanwin. tanpa al dan tanpa tanwin. Terus kalau mudhafun ilaih Harus Majrur. majrur. itu untuk kaidah. Kalau dari segi makna, secara umum maknanya apa? Oh, Al-mudhaf. mananya ini apa? Yang disandarkan. Mudhaf yang disandarkan. Kemudian wal mudhafu ilaih apa? Dan dia itu bersandar kepadanya. Itu untuk mudhafun ilaih. Tapi kalau secara khusus artinya apa al-mudhaf? Itu kepunyaan. Al-mudhaf artinya yang dipunyai. Wal mudhafu ilaih apa? Yang mempunyai. Itu ya, itu secara khususnya. Di bab ini rata-rata rata-rata artinya kepunyaan. Berarti mudhaf itu bendanya yang dipunyai. Mudhafun ilaih berarti apa? Orang yang mempunyai. Ya. Orang yang mempunyai. Terkadang mudhaf dan mudhafun ilaihnya akil semua. Terkadang mudhaf dan mudhafun ilaihnya ghairu akil semua. Tetapi kebanyakan apa? Mudhafnya akil, mudhafnya ghairu akil dan mudhafun ilaihnya akil, kebanyakan gitu. Contoh Bu ya, contoh. Yang kita pelajari selama ini yang kebanyakan apa? Mudhafnya ghairu akil dan mudhafun ilaihnya akil. Contohnya apa Bu? Bolpennya Hamid. Sayyaratul mudiri. Ya, saya Ratul Mudiri. Mobilnya Pak Kepala Sekolah. Jadi saya rohnya akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Apa sih artinya ghairu akil? Masih ingat nggak ghairu akil itu apa? Tidak berakal. Tidak berakal. Sahih. Artinya tidak berakal. Nah, berarti kalau tidak berakal itu termasuk apa saja? Benda mati, kemudian apa? Hewan. Apalagi? Apalagi? Benda mati. Hewan dan tumbuhan. Pastinya tumbuhan. Apa saja tadi? Benda mati, hewan, dan tumbuhan. Itu ya. Itu ghairu akil. Tadi makanya mudhofnya tadi apa? Sayyaratu. Oh, sayyaratu benda mati kan? Walaupun dia bisa hidup karena apa? Ada mesinnya. Tapi kita anggap apa? Benda mati. Terus kemudian mudhofun ilaihnya mana? Mudiri, ya kan? Al-mudiri. Ini kan kepala sekolah. Pasti apa? Akil. Berarti akil itu apa, Bu? Berakal. Berakal. Maksudnya apa? Yang berkaitan dengan apa? Manusia. Entah profesi, nama orang, kemudian apa lagi? Nama masanya ya. Kayak anak kecil atau nama saudara, silsilah. Silsilah itu dari kemanusiaan juga kan Bu. Antara anak, adik, kakak, atau apalagi keponakan. Keponakan harus dua ini ya. Atau paman, atau kakek, nenek itu kan semuanya harus apa? Akil. Karena berkaitan dengan apa Bu? Manusia. Nah, ada juga tadi yang kita bahas ada kebanyakan di buku ini. Nah, ada juga yang sama-sama akil. Contohnya apa, Bu? Ada yang tahu mudhaf dan mudhafun ilaih sama-sama akil? Bintul mudiri gitu, Ustaz. Ya, bisa. Bintul mudiri, tapi kebanyakan di sini contohnya adalah Ibnul Mudarisi. Ana Ibnul Mudarisi. Ana bintul Mudarisi. Jadi bintul Mudarisi, Ibnul Mudarisi atau Ibnu Hamidin itu semuanya akil. Anaknya Hamid. Ibnu Yasirin, anaknya Yasir. Berarti ini mudhofnya akil dan mudhofun ilaihnya juga akil. Bisa dipahami? Gampang kan?
berkaitan dengan manusia semua. Nah, kalau yang ghairu akil gimana? Ada yang tahu? Contoh ghairu akilnya? Kalau tadi kan akil yang mudhofun ilaihnya akil itu kebanyakan artinya ditambahnya, bukunya Hamid, anaknya Hamid. Nah, walaupun apa? Walaupun mudhofnya juga ikut akil ya. Jadi kalau mudhofun ilaihnya akil berarti artinya harus ditambahnya, bukunya Hamid atau anaknya Hamid gitu ya. Tapi kalau sama-sama ghairu akil itu nggak perlu kasihnya. Hanya apa? Hanya gabungan kata. Misalkan pintu rumah, bahasa Arabnya apa, Bu? Pintu rumah. Babun. Babul baiti. Nah, ini pakai susunan apa? Mudhof dan mudhofun ilai. Babul baiti. Jadi nggak mungkin kita artikan pintunya rumah. Ya memang pintunya milik rumah, tapi kita tidak perlu ditambahkan nya. Nya itu menandakan apa? Kepunyaan ya, nggak perlu ya. Jadi kita maknai apa? Kita artikan apa? Pintu rumah. Misalkan lagi ada jendela masjid, jadinya gimana? Jendela apa bahasa Arabnya? Nafidatul masjid. Nafidatul masjid. Jadi kita nggak perlu mengatakan jendelanya masjid, tapi apa? Jendela masjid. Hanya digabung saja, Bu ya. Jendela masjid. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau mudhofun ilaihnya ghairu akil, mudhofun ilaihnya ghairu akil berarti kita artikan tidak perlu pakai nya, langsung gabungkan saja semua katanya. Apakah mungkin mudhofnya akil dan mudhofun ilaihnya ghairu akil? Anaknya misalnya Ibnul Madrasati. Gimana Ibnul anak sekolah? Enggak mungkin. Nah, jarang ya. Mungkin ada tapi jarang dipakai. Anak sekolah Ibnul Madrasah. Anak jalanan Ibnul mungkin ada, tapi jarang dipakai. Tapi jarang, Bu ya, jarang. Jadi yang kita pakai ada 3. Mudhof dhofun ilaihnya, kalau mudhofnya akil dan mudhofun ilaihnya apa? Akil juga. Kemudian mudhofnya ghairu akil dan mudhofun ilaihnya akil, dan terbanyak yang dipakai di durus lugha ini apa? Mudhofnya ghairu akil dan mudhofun ilaihnya akil. Gitu ya. Nah, Ustaz, gimana caranya membedakan susunan mudhof dhofun ilaih dengan susunan mubtada dan khobar? Nah, ini banyak yang salah di sini di PR-nya, sudah terbukti di PR-nya. Ya. Jadi mudhof dhofun ilaih itu adalah cabang dari mubtada dan khobar. Jadi dia itu sebuah susunan kata yang belum lengkap. Misalkan kita contohkan Ibnul Mudarisi, anaknya Pak Guru. Apakah di sini lengkap kalimatnya? Pasti butuh pertanyaan kan, Bu? Ibnul Mudarisi. Kenapa anaknya Pak Guru itu kenapa? Anaknya Pak Kepala Sekolah itu kenapa? Nah, kalau kita tambahkan ana ba'nul mudarisi, tambahkan mubtada atau tambahkan khobar, itu pengaruh sekali, Bu ya. Kalau ana ba'nul mudarisi berarti di sini ditambahkan mubtada, ibnunya sebagai apa? Khobar. Ana ba'nul mudarisi berarti saya anaknya Pak Kepala Sekolah. Kan beres. Itu kalimatnya sudah lengkap, ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya di mana, Bu? Di ana. Halo, kok nggak ada suara? Ana ba'nul mudarisi. Saya tulis ya, ana ba'nul mudarisi. Mana mubtadanya tadi? Ana ba'nul mudarisi. Ana itu kalau dipisah bacanya ana ibnu ya. Tapi kalau hamzatul wasl harus disambung bacanya. Ana ba'nul mudiri tadi ya, mudiri. Ana ba'nul mudiri. Saya anaknya Pak Kepala Sekolah. Berarti mana mubtadanya di sini?
Ana. Ana sebagai mubtada, ibnunya sebagai apa? Khobar. Khobar. Selain khobar, Sekaligus jadi mudhof. sekaligus dia jadi mudhof. Al-mudir sebagai mudhofun ilai. Gitu ya. Jadi sebenarnya susunan kata mudhof dan mudhofun ilai itu apa? Cabang dari apa? Susunan mudhof dan susunan mubtada dan khobar. Jadi mudhof itu bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Ini contoh dari khobar. Kalau misalkan Ibnul Mudarisi jadi mubtada gimana? Misalkan tambahkan kata sifat Ibnul Mudiri. Misalkan Ibnul Mudiri tolibun. Apa artinya? Ibnul Mudiri tolibun. Apa artinya? Anaknya kepala sekolah. Seorang pelajar. Seorang pelajar. Saya tulis lagi. Ibnul Mudiri tolibun. Di sini mana mubtada'nya? Ada yang tahu? Ibnun. Mubtada'nya ibnu plus apa? Mudhof. Mudhof. Jadi mim ya, saya tandai mim. Mim yang pertama mubtada, mim yang kedua apa? Mudhof. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya tolibun. Khobarnya adalah tolibun. Dia sebagai apa? Penjelas, menjelaskan ibnu ya. Berarti apa di sini khobar? Nah, al-mudid sebagai apa dong? Sama. Jadi al-mudid mudhofun ilaih, selamanya itu mudhofun ilaih berarti dia juga mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih itu tidak bisa menjadi mubtada, tidak bisa menjadi khobar. Mudhofun ilaih selamanya mudhofun ilaih dimanapun keadaannya, dimanapun kedudukannya, mau di depan, mau di belakang, selamanya mudhofun ilaih ya tetap mudhofun ilaih. Kalau mudhof, tergantung pada kedudukannya. Kalau di awal kalimat, berarti apa? Dia mubtada. Kalau di tengah kalimat, biasanya apa? Dia khobar. Gitu ya. Nah, di sini adalah susunan mubtada dan khobar, yang mana dia itu salah satu mubtada atau khobarnya itu apa? Susunan juga dari apa? Mudhof. Dan mudhofun ilaih. Kalau misalkan susunannya tidak seperti yang kita sebutkan, misalkan tidak mudhof dan mudhofun ilaih, gampang sekali ya. Misalkan susunannya mubtada'nya itu adalah kata benda biasa, kemudian khobarnya adalah kata sifat. Bisa nggak, Bu? Bisa banget ya. Seperti yang dicontohkan pelajaran ke-3, itu banyak sekali. Misalkan susunya panas. Apa bahasa Arabnya? Susunya panas. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Mana mubtada'nya, Bu? Al-labanu. Al-labanu. Khobarnya mana? Harun. Nah, ini adalah yang dimaksud susunan mubtada dan khobar yang berupa apa? Yang khobarnya kata sifat. Jadi nggak ada susunan di dalam susunan mubtada dan khobar ini, tidak ada apa? Susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, nanti kalau udah masuk ke pelajaran 9 itu ada susunan lagi yang termasuk cabang dari mubtada dan khobar. Jadi cabangnya mubtada dan khobar nanti ada lagi selain mudhof dan mudhofun ilaih. Nanti tambah bingung lagi. Tapi kita fokuskan di sini dulu aja. Kalau ada mudhof dan mudhofun ilaih, berarti yang perlu kita fokuskan apa, Bu? Adalah apa? Apanya? Mudhofnya. Mudhofnya. Jadi kalau misalkan di PR itu, jadi misalkan miftahus sayyarati ya, kita nggak bisa merubah mudhof ke dalam apa? Misalkan dari mudzakkar ke apa? Mudzakkar ke muannas, nggak bisa. Tapi yang kita bisa rubah apa? Ismul isyarahnya, ya enggak? Atau domirnya. Tapi kalau mudhof dan mudhofun ilaih
kita fokus memang ke mudhof, tapi syaratnya apa? Mudhof itu tidak bisa dirubah. Misalkan miftahus sayyarati menjadi miftahatu, nggak bisa. Sayyaratu tobibi menjadi sayyaratu tobibati. Nah, itu nggak bisa juga. Ya. Jadi susunan mudhof dan mudhofun ilaih jika ada di soal itu nggak perlu diganti-ganti Bu ya. Yang perlu diganti-ganti hanya domir atau apa Bu? Atau ismul isyarah. Gitu ya. Misalkan hada sayyaratu tobibi. Mana yang kita harus rubah? Ismul isyarahnya. Jangan dua-duanya. Hadihi sayyaratu tobibati. Jangan. Kalau mudhofun ilaih itu ya kita nggak perlu menentukan mudzakkar muannasnya. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak sesuai dengan yang mubtada. Misalkan hadihi sayyaratu tobibi, nggak apa-apa. Mudhofun ilaih kan nggak selamanya, yang punya itu kan nggak selama Bu Dokter. Masa harus tobibah? Nah, kan kalau yang punyanya Pak Dokter gimana? Ya nggak Bu? Masa nggak boleh? Berarti Pak Dokter nggak boleh punya mobil dong. Sayyaratu tobibi. Apa? Kalau misalkan disyaratkan apa? Sayyaratu tobibati. Nah, seakan-akan apa? Seakan-akan mobilnya itu harus dipunyai sama apa? Bu Dokter. Nggak bisa. Pak Dokter juga pengen punya mobil. Iya nggak Bu? Makanya nggak perlu dirubah mudhofun ilaih. Gitu ya. Kemarin yang saya koreksi sudah dipahami? Halo? Apa kita bahas lagi? Perlu dibahas lagi nggak? Boleh diulang Ustadz? Gimana? Yang mana Bu yang diulang? Yang PR-nya Ustadz. Oh iya, nanti insya Allah. Nah, kita merojaah yang pelajaran ke-6 dulu. Mada darasna fid darsis sadisi. Apa yang kita pelajari di pelajaran ke-6? Sebelum ke pelajaran ke-6 ke harfun nida ya. Harfun nida itu ya wal munada apa? Kata yang dipanggil. Contohnya apa Bu munadanya? Muhammadu. Kaidahnya apa kalau jadi munada di sini? Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, kemudian dibahas juga hamzatul wasl. Hamzatul wasl itu apa? Hamzah yang dibaca di awal kalimat. Nah, tapi di tengah tidak boleh dibaca. Makanya saya bacanya ana benu ya, bukan ana ibnul mudiri, tapi apa? Ana benul mudiri. Ketika ibnunya di awal kalimat, berarti kita baca i-nya. Hamzahnya kita baca i, ya. Ibnul mudiri talibun. Gitu ya. Nah, untuk perbedaan dengan hamzatul wasl kita hamzatul qat'i kita sudah bahas. Perbedaan dengan alif juga kita sudah bahas. Semoga membantu Bu ya. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke pelajaran ke-6. Al-mudakkaru wal mu'annatsu. Maksudnya apa, Bu? Al-mudakkaru wal mu'annatsu. Apa artinya? Kata benda laki-laki dan perempuan. Kalau kita artikan dilaki-lakikan. Dipaksa untuk menjadi laki-laki. Wal mu'annats atau dianggap menjadi laki-laki. Mu'annats apa dianggap perempuan, diperempuankan seperti itu. Kemudian hadihi. Apa itu hadihi? Ismul isyarah. Kata tunjuk dekat untuk muannas. Mu'annatsil qaribi. Di sini ada perbedaan dengan hada. Apa itu perbedaan dengan hada? Kalau ini muannas. Hadihi mu'annats. Kalau hada apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Persamaannya sama-sama untuk mufrad, sama-sama untuk qarib. Al-jumlatul ismiyah apa itu? Yang terdiri dari susunan apa? Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa? Mubtada itu apa, Bu? Masih ingat? Yang dijelaskan. Yang dijelaskan.
Nah, mubtada itu selain kata benda juga bisa apa? Kata tunjuk, juga bisa apa, Bu? Kata pengganti, kata ganti ya. Alias apa, Bu? Alias domir. Domir. Jadi yang kita pelajari mubtada itu ada kata benda, ada ismul tunjuk. isyarah, Sama ya, domir. dan domir. Domir itu termasuk apa? Mubtada. Kalau di depannya, kalau di depan. Wal khobar apa? Yang menjelaskan. yang menjelaskan. Khobar itu juga banyak, Bu ya, berupa kata sifat, ada juga berupa apa? Kayak Mudhaf ilaih. ya, berupa susunan mudhaf ilai, ada juga apa, Bu? Ada yang tahu? Keterangan tempat. Keterangan tempat itu juga termasuk khobar. Misalkan misalkan al-kitabu alal maktabi. Mana khobarnya? Al-kitabu alal maktabi. Mana khobarnya? Alal. Susunan al-jaru wal majrur ya, susunan apa? Al-jaru wal majrur. Harfu jar dan kata yang majrur itu menjadi apa? Khobar. Itu ya, bisa dipahami? Jadi khobar itu enggak hanya kata sifat, kayak jadidun, kayak jamilun. Nah, enggak selamanya itu, Bu ya, tapi bisa juga apa? Keterangan tempat, bisa juga apa, Bu? Mudhof dan susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, gitu ya. Jadi mudhof dan mudhofun ilaih itu cabang dari apa, Bu? Mubtada atau khobar. Gitu ya. Gimana, Bu Anita masih bingung? Halo, Bu Anita? Iya, masih bingung, Ustaz. Nanti Apa yang bingung? Ditanyakan, Bu. Tanyakan aja. Ya mungkin kosakatanya saya masih belum terlalu hafal. Oh, gitu. Iya. Ya, baik. Selanjutnya, harfu jarli. Nah, kita belajar harfu jarli ini memang dia sama-sama dengan harfu jar yang lain, yaitu apa? Menjadikan kata setelahnya apa, Bu? Majrur. Nah, tapi ada kelebihannya, ada keutamaannya dia. Apakah itu? Menunjukkan kepemilikan. Itu ya perbedaannya. Kemudian apa? Dia bukan keterangan tempat ya, tapi menunjukkan kepemilikan. Ya, satu. Terus apa lagi? Dapat dirangkai dengan kata depannya ya. Nah, secara tulisan, kalau dia bergabung kalau ada kata setelahnya itu, dia harus digabungkan. Li Muhammadin, li Hamidin, itu kata tersebut bersambung dengan apa? Harfu jarnya, gitu ya. Nah, itu untuk yang nama orang. Tapi kalau ada kata benda yang ada alnya, misalkan lil mudarisi, lil mudiri, itu gimana? Ya, sama menyambungkan, tapi apa? Ada yang hilang di situ. Apakah itu yang hilang? Alif. Bukan alif ya. Hamzatul wasli. Nah, yang hilang itu hamzatul waslinya, bukan alif, karena yang di situ bukan alif, tapi apa? Hamzatul wasl. Kalau di ilmu tajwid gimana, Ustaz? Itu kan kalau di ilmu tajwid namanya alif lam qamariyah sama alif lam syamsiyah, berarti bukan alif dong. Nah, itu memang kebanyakan buku itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi nggak selamanya sempurna ya. Mungkin memang menurut pengarangnya itu lebih mudah pahami pakai alif, makanya pakai alif aja. Mungkin seperti itu. Kita husnudzon saja. Jadi enggak kita serta-merta menyalahkan buku itu, enggak. Gitu, Bu ya. Lanjut. Al-istifham liman. Apa artinya? Kata tanya. Milik siapa? Kata tanya milik siapa. Ini milik siapa ini juga susunannya ada yang berbeda, Bu ya. Ada yang pakai harfu jarli, ada yang pakai susunan apa? Mudhof dan mudhofun ilai. Misalkan
Kalau kita nanya tas, liman hadhil hakibatu sama hakibatu man hadhihi, beda nggak Bu maknanya? Sama. Sama. Maknanya sama, cuman susunan kalimatnya berbeda. Kalau yang pertama tadi pakai harfu jarli, liman hadhil hakibatu, punya siapa apa? Tas ini. Ini. Nah, tapi kalau pertanyaannya hakibatu man hadhihi apa? Tas siapakah ini? Nah, intinya kan menanyakan kepemilikan. Tas siapakah ini? Kalau hakibatu man hadhihi apa? Jawabannya hadihi hakibatul mudarisi misalkan. Hadihi hakibatul mudarisi. Nah, tapi kalau yang pertanyaan liman gimana? Hadihil hakibatul lil mudarisi. Beda Bu ya susunan kalimatnya, tapi maknanya sama. Hadihil hakibatul lil mudarisi. Baik, mungkin merojanya sampai di sini dulu. Kita membahas PR-nya lagi di pelajaran 6 insyaallah. Dan sekaligus melengkapi tamarin yang belum kita kerjakan Bu ya. Pelajaran ke-6 ini. Ya nggak Bu? Ada tamarin yang belum kita kerjakan kan? Satu Iya, saja. kurang satu. Ya. Ya, kurang satu saja. Insyaallah. Kita dahulukan PR-nya dulu saja. Kita dahulukan PR. Baik. Nah, yang tamarin 4 ya, yang buat bingung ya, Bu Anita. Iya, Ustaz. Ya, kita bahas semua insyaallah. Sahih al-jumal atiyah. Jadi yang diperbaiki adalah susunan kalimatnya. Jadi kalau yang kemarin susunan kata, karena apa yang di pelajaran kelima itu hanya membahas kata dari apa mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi belum membentuk suatu kalimat. Jadi hanya apa kumpulan sebuah kata. Gitu Bu ya, kumpulan sebuah kata yang belum membentuk kalimat yang lengkap. Makanya di situ tarkibat, susunan-susunan. Nah, kalau jumal itu artinya apa? Kalimat. Berarti harus menyusun sesuai kalimat yang lengkap. Bisa dipahami Bu ya? Sesuai kalimat yang lengkap itu harus gimana? Nah, harus apa? Harus mudhof lagi. Mudzakkar muannasnya harus ditentukan ya, harus sesuai mubtada'nya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar juga, itu harus sesuai, bukan mudhofnya mudzakkar, mudhofun ilaihnya ikut mudzakkar, bukan, karena ini bukan kaidah dari mudhof dan mudhofun ilaih. Kaidah dari mudhofun ilaih apa? Hanya apa? Kalau mudhof tanpa al, tanpa apa? Tanpa tanwin. Udah gitu aja. Kalau mudhofun ilaih apa? Tadi apa? Harus apa? Mudhofun ilaih. Udah gitu aja. Enggak usah tambah-tambahi mudhofnya mudzakkar, mudhofun ilaih harus mudzakkar. Enggak ada kaidah kayak gitu. Apalagi ya atau sebaliknya mudhofun muannats, mudhofun ilaihnya harus muannas. Enggak ada kaidah seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kemarin salah paham ada yang seperti itu kan. Mudhofnya muannas, mudhofun ilaihnya harus muannas. Enggak ada seperti itu kaidahnya. Ya, yang kita pelajari yaitu saja, nggak usah ditambah-tambahkan kaidahnya. Yaitu apa? Kalau mudhofnya itu apa? Tanpa al, tanpa tanwin. Kalau mudhofun ilaih harus majrur. Udah gitu aja. Bisa dipahami Bu? Itu susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Tapi kalau sudah masuk ke kalimat, nah itu kan harus apa? Harus ada mubtada dan harus ada khobar. Nah, kalau mubtada'nya mudzakkar, kalau kaidah kaidah jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar, ada mubtada dan khobar, itu harus sesuai jenisnya Bu ya. Harus sesuai jenisnya. Ingat, harus sesuai jenisnya. Mubtada'nya mudzakkar, khobarnya harus ikut mudzakkar. Gitu ya. Kemudian kalau mubtada'nya mu'annas, khobarnya ikut mu'annas. Atau sebaliknya. Kalau di kata bendanya, misalkan, oh ini kata bendanya mudzakkar, berarti ismul isyarahnya ini kan sebagai mubtada,
harus mudzakkar juga. Atau sebaliknya, oh ini kata bendanya yang ditunjukkan adalah mu'anats. Oh berarti kata tunjuknya itu harus ikut mu'anats karena dia sebagai mubtada. Harus saling balance, seimbang. Mubtada dan khobarnya itu jenisnya harus sama. Intinya gitu. Apa? Jenisnya harus sama. Bisa dipahami? Iya. Nah, sekarang ke nomor 1. Hakibatu man hadza. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, Bu, di sini? Mana yang salah? Hadanya diganti hadihi. Hadanya diganti dengan hadihi. Memang yang paling simpel itu, Bu, ya. Nah, hakibahnya nggak bisa dijadikan mudzakkar hakibun. Nah, nggak bisa. Kalau ingin jadikan mudzakkar, ya kita ganti dengan kata benda yang lain, misalkan apa kita buman hadza itu bisa, tapi di sini bukan disuruh mengganti kata benda, tapi apa ismul isyarah atau khobar biasanya gitu. Nah jadi hadanya otomatis kita salahkan sehingga yang tercantum harusnya apa hadihi gitu ya. Hadihi ya, kita berbagi dengan hadihi. Kemudian nomor 2, al-ghurfatu maftuhun. Nah, di sini apa yang salah? Maftuhun jadi maftuhatun. Maftuhun. Karena kita di sini memang kalau diganti dengan kata benda yang diganti sih kayaknya memang bisa-bisa saja, tapi bukan di situ maksud dari mu'alif mungkin gitu ya. Jadi al-ghurfatu diganti dengan al-babu misalkan. Boleh nggak, Bu? Boleh saja, tapi ini bukan yang disuruh mu'alifnya. Nah, ya. Yang bisa dijadikan mudzakkar mu'annas itu harus diganti gitu. Maksudnya gitu. Yang bisa diganti mudzakkar mu'annas itu yang diganti gitu. Bukan kata benda yang harus diganti dengan kata benda yang lain. Enggak. Nah, gitu ya. Paham nggak maksud saya, Bu? Iya. Jadi misalnya maftuhun. Ini kan bisa diganti dengan mu'anats. Nah, otomatis berarti ini yang salah. Kalau al-ghurfatu kan nggak bisa jadi al-ghurfu, nggak bisa. Al-ghurfu nggak bisa, ya kan? Makanya yang diganti itu yang dijadikan apa? Yang bisa diganti mudzakkar mu'annasnya. Maftuhun, oh ini bisa diganti mu'annas. Berarti jadi apa? Maftuhatun. Ya nggak, Bu? Hatun. Jadi maftuhun menjadi maftuhatun. Nomor 3, hada sayyaratut tabibi. Gimana? Apa yang salah di sini? Hada diganti hadihi. Hada diganti dengan hadihi. Apakah at-tabibi harus diganti juga mudhafun ilaihnya? Tidak. Tidak perlu ya, masa Pak dokter nggak boleh punya mobil kan nggak mungkin. Ya nggak, Bu? Ya bisa. Hadihi sayyaratut tabibi. Mentang-mentang mudhofnya mu'annas, mudhofun ilaihnya harus dijadikan mu'annas. Enggak seperti itu konteksnya. Kaidahnya enggak seperti itu ya. Jadi susunan mudhofun ilaih itu tidak berkaitan dengan apa? Jenis kelaminnya ya. Tidak berkaitan dengan apa, Bu? Jenis kelaminnya. Kadang sama-sama mudzakkar bisa, kadang sama-sama mu'annas juga bisa. Nah, kadang juga mudhofnya mu'annas, kadang sebaliknya ya. Mudhofun ilaihnya mu'annas dan lain sebagainya. Jadi tidak mempengaruhi di mudhofun ilaih apa? Jenis kelaminnya. Gitu ya. Berarti hada diganti dengan apa, Bu? Hadihi. Udah gitu aja. Hadihi sayyaratut tabibi. Kemudian nomor 4, hadihi miftahus sayyarati. Nah, apa yang diganti? Ada sebagian kita miftahunnya yang diganti. Jangan. Jadi kata benda itu nggak bisa kita ganti dengan mu'annasnya, itu nggak bisa. Ternyata yang bisa diganti adalah ismul isyarahnya, ya kan? Jadi bukan hadihi miftahatu, tapi apa? Hadza miftahus sayyarati. Gitu ya. Jadi hadihi diganti apa, Bu? Hadza. Ingat ya.
ini yang mempengaruhi jenis kelamin itu di mubtada dan khobar saja ya. Kalau tadi hadihi sayyaratu, mana mubtada dan khobarnya? Hadihi sebagai mubtada, khobarnya apa? Sayyaratu. Ya, ini dah memenuhi apa? Syarat menjadi kalimat yang lengkap. Mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Gitu Bu ya. Nah, sama seperti ini. Hadihi miftahus sayyarat, ini kan ada yang salah. Hadihi, enggak beres nih antara mubtada dan khobar. Mubtadanya hadihi, khobarnya kok miftahu. Enggak beresnya di mana, Bu? Nah, di hadihinya dia enggak mudakar ya. Miftahunya mudakar, kok ismul isyarahnya mu'anats. Ya, enggak boleh. Berarti kita harus jadikan apa ismul isyarahnya ini menjadi mudakar biar balance dengan miftahu. Biar sama jenis kelaminnya antara mubtada dan khobar. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi khobarnya walaupun dia juga sebagai mudhof, nah jadi tidak perlu menyamakan apa antara mudhof dan mudhofun ilaihnya dari segi apa jenis kelamin, nggak perlu disamakan. Gitu ya. Bisa dipahami? Mudhof dan mudhofun ilaih itu ya ala kadarnya, tidak perlu disamaratakan dari jenis kelaminnya. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Jadi kalau mudhofnya mudakar, ya kalau dia mudhofun ilaihnya mu'annas sah-sah saja kan. Sayyarah gitu kan. Miftahus sayyarati. Masa harus miftahul babi kan nggak bisa. Ya nggak Bu? Nah, jadi sah-sah saja kalau mudhofnya mudakar dan khobar apa? Mudhofun ilaihnya apa? Mu'annas. Jadi nggak menyelisihi kaidah. Karena dalam kaidah mudhofun ilaih itu tidak ada yang namanya menyelaraskan yang namanya apa? Mudakar dan mu'annas. Gimana Bu? Bingung nggak? Halo. Murojaah Ya, terus paham, Ustaz. Ustaz. Ya, silakan di murojaah. Kalau masih bingung terus. Jadi intinya mubtada dan khobar itu harus seimbang, harus sama jenis kelaminnya. Tapi kalau mudhof dan mudhofun ilaih itu tidak perlu sama, tidak mengapa. Gitu ya. Boleh sama, tidak sama juga boleh. Jadi karena tidak ada kaidah yang mengharuskan mudhof dan mudhofun ilaih itu jenisnya sama. Jenis kelaminnya yang kita maksud antara mudzakkar dan muannats. Bisa dipahami? Gitu ya. Lanjut. Aina sayyaratu. Yang di sini yang ditunjukkan nggak mungkin aina kan. Pasti sayyarahnya huwa fi syari'i. Apa nih yang salah? Yang salah berarti domirnya. Berarti kita ganti apa? Iya. Iya. Allah. Kemudian ikra waktu ma'adab di awakhiril kalimat. Di sini dia hanya disuruh apa? Apa Bu? Mengharokati yang lengkap dan menyalin ulang dan mengharokati yang lengkap. Hada li Muhammadin. Jadi di sini harus tanwin ya, li Muhammadin. Ada yang menjawab Mahmudin, salah. Li Muhammadin wa dzalika li Hamidin, gitu ya. Hada li Hamidin wa dzalika li Hamidin. Nomor 2 apa Bu jawabannya? Ada yang tahu? Bacanya apa? Iman hadhihi liyasirin. Ya. Betul. Hadhihi liyasirin. Nah, nomor 3 nih tinggal merem bisa. Tinggal merem. Yang sering kita baca kan alhamdulillahi. Nah, nomor 4 banyak salah kenapa? Karena memang kita belum belajarnya sebelumnya. Lillahi itu kan sudah ada yang majrur Bu ya. Lillahi itu kan ada li ditambah Allah menjadi lillahi. Jadi yang majrur Allah. Ya kan? Lafzul jalalah Allah. Jadi kalau sudah ada yang majrur otomatis setelah kata yang majrur itu kembali ke semula.
Semulanya itu apa? Harokat terakhirnya domah atau domah tanwin. Kalau di sini ada al, berarti harus domah saja. Kemarin ada yang pakai tanwin, al-masyrikun. Nah, nggak bisa. Yang namanya al ketemu tanwin itu nggak bakal jodoh, Bu ya. Nggak bakal jodoh. Nggak mungkin jadi jodoh. Jadi al berarti jodohnya apa? Hanya domah tanpa tanwin. Kemarin gitu kan saya jelaskan. Jadi kembali ke asal yaitu apa? Domah atau domah tanwin. Nah, tinggal kita tentukan antara domah atau domah tanwin. Dengan apa? Dengan kata tersebut itu ada alnya atau tidak. Kalau ada alnya berarti tanpa tanwin, yaitu domah saja. Kalau nggak ada alnya berarti harus tanwin. Gitu Bu ya. Berarti di sini apa Bu jawabannya? Al-masyrikun apa al-masyrikun? Al-masyriku. Setelah waw itu sama. Waw ini bukan harfu jar Bu ya. Waw itu hanya huruf tambahan, yaitu dia menambahkan kata saja dengan waw. Itu namanya harfu ataf sebenarnya. Waw itu tidak mempengaruhi menjadikan kasroh enggak. Kalau sebelumnya domah, terakhirnya domah, berarti setelah waw ikut domah juga. Jadi bukan menjadi kasroh. Lillahil masyriku wal maghribu. Jawabannya gitu. Kalau ada waw gimana Ustaz? Nah, kalau misalkan ada waw lagi, ya tetap dia domah juga. Misalkan wal wasatu misalkan. Dan di tengah-tengahnya. Misalkan lihamidin misalkan kolamun wa kitabun. Nah, setelah waw kan pasti i'rabnya tanda terakhirnya itu mengikuti sebelumnya. Ya kan? Ya enggak, Bu? Misalkan lihamidin kolamun wa kitabun wa maktabun wa baitun. Nah, apapun itu setelah waw pasti dia mengikuti harokat terakhir sebelum waw yang pertama gitu ya, sebelum waw yang pertama. Kalau sebelum waw yang pertama adalah domah tanwin berarti semuanya ikut domah tanwin gitu ya. Atau misalkan sama-sama kasroh misalkan. Saya kasih contoh Bu ya, yang sama-sama kasroh misalkan di tempat ya. Misalkan dahaba Muhammadun ila suqi wal masjidi. Nah, dia setelah al masjidi kasroh kenapa Bu? Ada yang tahu? Dahaba Muhammadun ila suqi wal masjidi. Apa artinya dulu? Artinya apa Bu? Dahaba Muhammadun ila suqi wal masjidi. Muhammad pergi ke mana? Pasar dan masjid. Ya kan? Nah, jadi wal masjidi itu kasroh kenapa? Karena mengikuti harokat terakhir sebelum waw. Sebelum waw itu kata apa, Bu? Asuki kan? Asuki kan? Nah, suki itu kenapa majrur? Karena ada ada ilah, maaf ya. Jadi ada ilahnya, betul. Karena ada harfu jar ilah, makanya asuki menjadi kasroh. Al-masjidi kasroh karena mengikuti harokat terakhir sebelum waw. Itu Bu ya? Bisa dipahami? Jadi bukan berarti waw ini adalah harfu jar, bukan. Nah, ini aja setelah waw dia domah wal maghribu karena dia mengikuti harokat terakhir sebelum di huruf waw. Bisa dipahami Bu ya? Ustaz, berarti kalau misalnya di sebelum waw itu dumah, di setelahnya itu dumah juga ya Ustaz? Iya, pasti Bu, pasti. Sampai sini ya, PR-nya udah ya. Kita sekarang mengerjakan tamrin sebelumnya, belum kita bahas. Ini sudah ya. Tamrin 1 sudah, tinggal tamrin 2. Tamrin 2. Baik. Tamrin 2. Iqra al-mithala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Silakan di harokat yang lengkap. Iqra'il mithala.
Iqra'il mithala wa kawwin jumalan ala ghirarihi wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Apa artinya? Artinya apa, Bu? Iqra itu apa? Bacalah contoh wa kawin jumalan dan apa kawin itu apa kawin? Susunlah kalimat ala ghirarihi sesuai kaidahnya. Maksud sesuai kaidahnya apa? Sesuai jenis kelaminnya. Jadi kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya ikut mudzakkar. Tapi kalau seandainya ini diganti dengan mu'anas, ini kan semua diganti dengan mu'anas, Bu ya. Ini semuanya mubtada di sini yang disebutkan. Berarti khobarnya ngikutin kata benda atau kata sifat yang di sebelumnya dengan menggantikan apa? Mu'annasnya, gitu ya. Di sini Muhammadun thalibun, mubtada'nya Muhammad, thalibun sebagai khobar. Berarti thalibun. Kalau ketika menjadi aminatu, otomatis thalibunnya berubah menjadi apa? Thalibatun, gitu ya. Jadi aminah mubtada muannas, kemudian khobarnya mengikuti kata benda yang ada di nomor yang sebelumnya, kalimat sebelumnya yaitu thalibun. Nah, ketika menjadi aminah menjadi apa? Aminatu thalibatun, gitu ya. Jadi semuanya menjadi muannas. Menjadikan muannas itu hanya ditambahkan tak marbutoh dan sebelumnya menjadi fathah, gitu Bu ya. Jadi sebelum tak marbutoh itu pasti fathah. Jadi Mami, coba nomor 2 dari siapa ini? Bu Anita, silakan. Hamidun dibaca dulu sebelumnya. Nomor 2 kata yang sudah diisi di sini. Hamidun toh. Hamidun. Hamidun toh. Tobibi. Tobibun. Oh, Tobibun. Oh. Hamid. Hamidun, Tobibun. Fatimatu. Fatimatu. Nah, Tobibun jadi mu'anas. Apa? Tobibatun. Masya Allah. Gitu Bu ya. Tobibatun. Terus, nomor 2 Bu Arti. Huwa muslimun. Menjadi apa? Iya. Muslimatun. Muslimatun. Nah, nggak ada panjang Bu ya. Sorry. Ahsanti. Bu Trinur, silakan nomor 4. Al-babun. Kok babun? Al-babun. Al-babu. Muglakun. Oh ya, muglakun. Terus jadi Anna. Di sini udah ada kata bendanya. An-nafidatu An-nafidatu laki loh Ustaz. Muglaqah. Muglaqatun. Muglaqatun. Nah, sekali lagi Bu, coba an-nafidatu. An-nafidatu muglaqatun. Nah, kalau kita simpulkan muglaqun jadi mana sih gimana? Tinggal ditambahi tak marbutoh dan sebelum tak menjadi fathah, ya kan? Muglaqun menjadi muglaqatun, ya kan? Ko-nya jadi fathah kan? Bukan kun lagi tapi fathah. Muglaqatun. Semuanya kayak gitu, semuanya seperti itu. Ya, silakan Adinda nomor 5. Al-mindilu wasiqun. Menjadi apa? Al-yadu. Al-yadun wasiqatun. Masya Allah, asanti. Al-mindilu wasiqun, al-yadu wasiqatun. Terus, Bu Dwi, tafadhali. Ustaz. Isya'u. Asyayu. Apa artinya asyayu? Artinya teh ya, teh. Asyayu. Asyayu harun. Mm-hmm. Al-qahwatu
Harotun. Masya Allah. Sahih. Harratun. Jadi al-qahwa itu apa artinya? Kopi. Kopi. Baik. Bu Gayo, tafadhali. Nomor 7. Al-masjidu ba'idun. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Naam. Ahsanti. Al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. Ahsan. Terus selanjutnya Nurul, tafadhali. At-talibu Terus menjadi apa? At-talibatu. Ya, qadarullah. At-talibatu maridotun. Masya Allah. Ya. Masih gangguan. At-talibatu maridotun. Nah, ya, qadarullah tadi waktu baca soal sinyalnya jelek ya. Nurul. Tapi nggak apa. At-talibatu maridotun. Ahsanti. Terus Monica, hadirah. Hadir Ustaz. Tafadhali. Rakam 9. Al-hisanu sari'un. Terus As-sayyaratun tuh. sari'at. As-sayyaratu sari'atun. Masya Allah. Sahih. Ahsanti. Apa artinya sari'un? Ada yang tahu? Mobil. Sari'un mobil. Jalan-jalan raya. Bukan. Di sini pakai sin. Bukan sya. Bukan syari'un. Bukan. Tapi sari'un. Beda ya. Artinya adalah cepat. Kalau jalan raya pakai shin. Syari'un. Dan dia panjang syanya. Tapi kalau di sini yang panjang roknya. Sari'un. Dan pakai sin ya. Bedanya di situ. Dan dia apa? Artinya cepat. Al-hisanu sari'un, kuda yang cepat. As-sayyaratu sari'atun. Nah, mobilnya cepat. Ya, selanjutnya. Siapa yang belum? Bu Olivia. Hadirah? Al-Qomaru. Hadirah Ustaz. Al-Qomaru. Al-Qomaru jamilun. Terus jadinya? Ash- Asyamsu. Al-syamsu jamilatun. Masya Allah. Ahsanti. Kenapa dia mu'anas asyamsu? Ada kaidahnya enggak? Ada itu Kaidahnya apa? bahasa Arabnya udah dijadiin. Dari sananya ya, dari sananya. Jadi kaidahnya enggak ada. Berarti apa? Sama'i. Kita sebut apa, Bu? Sama'i. Kalau al-yadu apa kaidahnya? Kenapa dia Kembar. Kembar. Mu'anas karena kembar. Sahih. Al-abu jalisun. Al-ummu jadi apa, Bu? Jalisatun. Ya, intaha ad-darsu al-asadisu. Intaha ad-darsu al-asadisu. Mau dilanjutkan pelajaran ke-7? Pelajaran 7 ini sebenarnya sedikit. Tapi walaupun sedikit membutuhkan waktu yang lumayan. Tapi nggak apa-apa ya. Kita baca absen dulu aja. Kita mulai kaidahnya aja. Minimal mulai kaidahnya aja, Bu ya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke pelajaran ke-7? Ada nggak, Bu? Mana pelajaran ke-7? Sudah muncul pelajaran ke-7? Ad-darsus sabi'u. Di sini ada berapa slide? 11. Oh, hiwarnya 2 halaman. Hiwarnya ada 2 halaman, tapi enggak apa-apa. Baik, ad-darsus sabi' mada sanadrus fi hadzal darsi.
Apa yang kita akan pelajari di sini hanya ada satu mabahas ya, yaitu apa Bu? Ada yang tahu? Tilka. Tilka. Mu'anasnya dari apa? Dalika. Jadi tilka itu berarti apa? Ismul isyarati lil mufradil mu'annatil apa? Ba'idi. Jadi lawannya adalah dalika. Persamaan dalika sama tilka apa? Sama-sama apa Bu? Mu'annas dan jauh. Nah, kok mu'annas? Sama-sama mufrad dan Sama-sama mufrad dan jauh. kalau dalika kan untuk mudzakkar. Baik. Tilka ismul isyarati lil mufradil muannatsil ba'idi. Nah, untuk menunjukkan satuan dan muannas dan dia harus jauh. Di sini contohkan apa? Tilka apa Bu? Fatimatu. Fatimatu. Otomatis ini kata bendanya yang akil dulu ya. Tilka Fatimatu. Baik, nakra jama'atan. Tilka Fatimatu. Ayo. Tilka Fatimatu. Fatimatu. Fatimatun. Fatimatu ya, nggak boleh tanwin. Fatimatu. Nah, mana ismul isyarahnya? Di Tilka. tilka. Dia menunjukkan siapa? Nama perempuan. Berarti otomatis harus pakai apa? Ismul isyarahnya harus pakai mu'anas juga. Nggak boleh kita katakan dzalika Fatimatun, nggak boleh. Apa? Dzalika Fatimatu nggak boleh. Ini untuk yang benda akil. Sekarang yang ghairu akil. Tilka dajajatun. Apa artinya? Itu Ayam betina. ayam betina. Ahsantunna. Baik, anak jama'atan. Tilka dajajatun. Ayo. Tilka Tilka Mana mubtada'nya? dajajatun. Mubtada sekaligus ismul isyarah ya, yaitu apa? Dajajatun sebagai apa? Obat. Dia itu benda akil atau ghairu akil? Ghairu Akil. Nggak boleh kita katakan dalika dajajatun, nggak boleh karena dalika untuk apa? Mudzakkar. Nah, asmaul isyarah lil qarib mudzakkar. Di sini perbandingan antara apa, Bu? Ismul isyarah lil ba'id itu apa saja, lil qarib itu apa saja. Kemudian yang muannas mana, yang mudzakkar mana. Nah, sekarang asmaul isyarah lil qaribi al mudzakkar itu apa? Pakainya hadza. Nah, di sini dicontohkan hadza qamisun ya. Baik, naqra jama'atan. Hadza qamisun. Ayo. Hadza qamisun. Apa makna hadil jumlah? Apa artinya nih? Hadza Ini qamisun. kemeja. Ini kemeja. Kemudian asmaul isyarah lil ba'id. Ini apa dulu? Ya, lil ba'id. Pakainya apa, Bu? Dzalika hajarun. Apa artinya dzalika hajarun? Itu batu. Itu batu. Oke, naqra jama'atan. Dzalika hajarun. Ayo. Dzalika hajarun. Nah, di sini adalah contoh asmaul isyarah yang mudzakkar semua. Jadi, baris pertama itu mudzakkar semua. Hadza dzalika. Sekarang kita fokus ke muannats. Apa sajakah itu? Kalau yang qarib itu apa? Hadhihi. Nah, di sini dicontohkan hadhihi hadiqatun. Apa makna hadhihi hadiqatun? Itu Kok itu lil qarib? taman. Ini ya, kalau lil qarib artinya ini. Ini taman atau kebun. Aman, ya. Baik, ahsanti. Naqra jama'atan. Hadhihi hadiqatun. Ayo. Hadhihi hadiqatun. Nah, terus di sini kalau yang bait gimana contohnya? Di sini dicontohkan tilka dajajatun. Mana tilka dajajatun? Tadi udah ya. Itu ayam betina. Nah, baik. Nah, kalau jamatan tilka dajajatun. Ayo. Tilka Dajajatun. Baik, ahsantunna jami'an. Di sini ada 2 halaman. Kayaknya nggak nyampe ya waktunya.
kita langsung baca absen aja Bu ya. Kita insya Allah langsung ke pelajaran ke-7 di pertemuan depan insya Allah. Jadi ya nikmati dulu aja murajaahnya. Kita udah banyak dari 1 sampai 6 itu udah kaidahnya banyak Bu ya. Insya Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita baca absen. Udah ya.